Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wi Kalsum dari kelas 12 Agama 1 dan saya akan menjelaskan kabinet pertama yaitu Muhammad Natsir. Muhammad Natsir adalah seorang ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Dia merupakan pendiri sekaligus pemimpin Partai Politik Masyumi dan tokoh Islam terkemuka Indonesia. Beliau lahir pada 17 Juli 1908 di Sumatera Barat, Hindia Belanda, dan beliau wafat pada 6 Februari 1993 di Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, Muhammad Natsir lahir dan dibesarkan di Solo sebelum akhirnya pindah ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dan kemudian mempelajari ilmu Islam secara luas di perguruan tinggi. Dia terjun ke dunia politik pada pertengahan 1930-an dengan bergabung di partai politik berideologi Islam. Pada 5 September 1950, ia diangkat sebagai Perdana Menteri Indonesia yang kelima. Selanjutnya, program kerja, yaitu menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintah, menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Selanjutnya, keberhasilan Kabinet Natsir, yaitu di bidang ekonomi terdapat Sumitra Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Selanjutnya, menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Indonesia masuk PBB dan terakhir berlangsung perundingan antara Indonesia Belanda untuk pertama kalinya mengenai Irian Barat. Selanjutnya, permasalahan Kabinet Natsir, yaitu pada penerapan Sumitra Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit, tetapi bantuan itu diselewengkan penggunaannya sehingga tidak mencapai sasaran. Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu, yaitu kegagalan. Ketiga, timbul masalah keamanan dalam negeri, yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti gerakan DI atau TII, gerakan Andi Aziz, gerakan APRA, dan gerakan RMS. Selanjutnya, penyebab jatuhnya pemerintahan Kabinet Natsir, yaitu jatuhnya Kabinet Natsir sepertinya tidak dapat dilepaskan dari tindakan awal ketika pembentukan kabinet, di mana partai koalisinya yaitu PNI tidak dimasukkan ke dalam susunan kabinet tersebut. Kemudian PNI memilih untuk menjadi partai oposisi bersama KPI dan Murba. Terakhir, ketika Kabinet Natsir mulai melaksanakan programnya, kelompok oposisi segera melontarkan berbagai kritik terhadap kinerja kabinet. Dari saya, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan kelompok Kabinet Sukiman Wiryo Sanjoyo ingin menjelaskan tentang Kabinet Sukiman Wiryo Sanjoyo. Sukiman Wiryo Sanjoyo lahir pada tahun 19 Juni 1898, tanggal 28 Juli, yang merupakan tokoh politik Indonesia yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-6 antara 27 April dari 1951 hingga 3 April 1952.
Di bawah kabinet Sukiman, ia juga merupakan salah seorang pendiri dan ketua umum pertama Partai Masyumi. Kerja yang pertama, menjalankan tindakan-tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman, serta menyempurnakan organisasi dan alat-alat kekuasaan negara. Dan yang kedua, membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi soal ekonomi rakyat, membaharui hukum agraria sesuai kepentingan rakyat, dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam lapangan pembangunan. Dan yang ketiga, menyelesaikan persiapan pemilu untuk membentuk konflik dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat, mempercepat otonomi daerah. Yang kelima, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh dan perjanjian kerjasama. Yang keenam, menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk perdamaian, menyelenggarakan hubungan Indonesia-Belanda atas dasar unity. Status menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional, mempercepat peninjauan kembali konstitusi KMB dan meniadakan perjanjian yang merugikan negara dan rakyat, serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya. Yang kedua, kebijakan dalam negeri. Sukeman sebagai Perdana Menteri mencakup nasionalisasi Bank Indonesia dan mulainya memerintahkan penangkapan belasan ribu orang yang diduga terlibat rencana kudeta, terutama anggota-anggota Partai Komunis Indonesia. Yang ketiga, keberhasilan. Sebagai Perdana Menteri, Sukeman melakukan nasionalisasi Bank Indonesia dan memperangkai program bonus hari raya bagi pegawai negeri. Ia juga menangkap ribuan orang karena dugaan upaya kedua, khususnya anggota Partai Komunis Indonesia dalam politik luar negeri. Masa jabatan Sukeman menunjukkan peningkatan hubungan dengan blok barat dan khususnya dengan Amerika Serikat. Yang keempat, permasalahan. Penyebab jatuhnya kabinet Sukeman yang pertama adalah ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah dengan pihak militer. Buruknya hubungan antara pemerintah dengan militer dimulai karena tidak masuknya Sultan Hamengkubuwana IX dalam kabinet untuk pertama kali sejak 1946. Masuknya Sultan Hamengkubuwana IX dalam kabinet untuk pertama kali sejak 1946. Hubungan ini diperparah dengan keputusan Menteri Kehakiman Kabinet Sukeman, yakni Muhammad Yamin, untuk membebaskan 950 orang tahanan yang ditangkap oleh tentara. Di antara para tahanan yang dibebaskan tersebut terdapat beberapa tokoh kiri yang terbuka. Pihak militer yang tidak senang segera menangkap kembali para tahanan yang dilepaskan tersebut. Hasilnya, Muhammad Yamin harus mengundurkan diri dari jabatannya. Terima kasih. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari kelas 12 dan saya sendiri adalah perwakilan dari kelompok 3 yaitu Muldoko.
saya Fenzi dari kelas 12 agama 1. Saya akan menjelaskan sedikit tentang demokrasi liberal Indonesia, khususnya pada kabinet Ali Sastroamidjojo. Ali Sastroamidjojo lahir di Kerabat, Jawa Tengah pada tanggal 21 Mei 1903. Dia adalah seorang politikus sekaligus nasionalisme di Indonesia. Dia menjabat sebagai Perdana Menteri ke-8 Indonesia. Tepatnya, dia menjabat 2 tahun atau 2 periode. Periode pertama pada tahun 1953 hingga 1955, dan periode kedua pada tahun 1956 hingga periode 1950. Ali Sastroamidjojo menyelesaikan pendidikannya di salah satu universitas di Belanda, di Leiden. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia pun mendapatkan gelar sarjana hukum. Ali Sastroamidjojo wafat pada tahun 1976 pada tanggal 13 Maret. Berikutnya adalah program kerja Ali Sastroamidjojo. Sebagai Perdana Menteri, tentu Ali Sastroamidjojo memiliki program kerja tersendiri. Yang diantaranya program-program tersebut adalah: 1. Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat. Yang kedua adalah menyelenggarakan pemilu atau pemilihan umum sesegera mungkin. Yang ketiga adalah membebaskan Irian Barat secepatnya. Yang keempat, meninjau kembali persetujuan konferensi meja bulan atau KMB. Yang kelima ialah menyelesaikan pertikaian politik, dan terakhir yang keenam adalah melaksanakan politik bebas aktif. Kemudian adalah kebijakan dari kabinet Ali Sastroamidjojo periode 1. Sebagai Perdana Menteri yang dilantik pada tanggal 31 Juli 1953, Ali Sastroamidjojo yang diwakili oleh Bongsonegoro tentu memiliki beberapa kebijakan. Yang pertama adalah pemilihan umum, yang kedua pembebasan Irian Barat, dan yang ketiga mencetuskan ekonomi yang terbilang baru, yaitu ekonomi Alibaba yang telah disebutkan tadi. Yang berikutnya adalah keberhasilan atau prestasi-prestasi yang diraih oleh Ali Sastroamidjojo pada masa ia menjabat menjadi Perdana Menteri. Di antaranya ialah: 1. Merampung persiapan pemilu. Persiapan pemilu berhasil dirampung pada masa Ali Sastroamidjojo. Pemilu tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955. Yang kedua, memperbaiki atau membaiknya hubungan dengan negara Cina. Pada masa pemerintahan Ali Sastroamidjojo, pemerintah Indonesia berhasil memperbaiki hubungan dengan Cina. Selain itu, diperkenalkan juga sebuah ekonomi dengan sistem ekonomi Alibaba oleh Menteri Perekonomian Ishak Cokro Hadisuryo. Sistem ekonomi tersebut berupa kerja sama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha dari Tionghoa. Yang ketiga adalah menyelenggarakan konferensi Asia Afrika atau yang kita kenal dengan KAA. Diselenggarakannya KAA terjadi pada tahun 1955, merupakan salah satu prestasi terbaik kabinet Ali Sastroamidjojo pada periode pertama di bidang politik luar negeri. Konferensi tersebut memiliki arti penting bagi negara-negara di Asia maupun di Afrika dan memicu peristiwa penting, termasuk Australia dan Amerika berusaha menghapus politik apartheid di negaranya. Indonesia memperoleh dukungan diplomasi dari negara-negara Asia Afrika dalam usaha menyatukan Irian Barat dari PBB. Nah teman-teman, pada saat menjabat sebagai Perdana Menteri, Ali Sastroamidjojo tentu menghadapi beberapa masalah. Di antaranya, sewaktu Ali Sastroamidjojo menjabat sebagai Perdana Menteri, terjadi beberapa masalah yang muncul. Salah satunya adalah kondisi perekonomian Indonesia itu memburuk. Kemerosotan ekonomi di Indonesia sendiri disebabkan oleh adanya kasus korupsi serta inflasi yang terjadi pada masa kabinet ini memimpin. Karena masa ini sulit ditangani oleh kabinet Ali Sastroamidjojo I, Partai Nahdlatul Ulama atau kita kenal dengan NU memutuskan untuk menarik para menteri-menterinya yang menjabat di kabinet tersebut. Ditariknya kabinet ditariknya menteri-menteri dari Partai NU tersebut
membuat partai-partai lain juga melakukan hal yang sama. Pada akhirnya, karena kewalahan dalam mengatasi masalah yang terjadi, Kabinet Ali Sastroamidjojo menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden Insinyur Soekarno pada tahun 1955. Bubarnya kabinet ini kemudian digantikan oleh Kabinet Baharudin Harahap atas mandat dari Muhammad Hatta yang memberikan kepada Baharudin Harahap dari Partai Masyumi. Nah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata atau perkataan saya yang kurang mengena di hati teman-teman, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan pada hari ini dapat teman-teman pahami dan juga dapat diingat-ingat kembali. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Faridia Putri. Saya dari kelas 12 Agama 1 dan saya juga dari kelompok 5 yang beranggotakan Fatimatu Zahra, Syura Hedi Angelina, Ratna Faridia Putri, yaitu saya sendiri. Baiklah, dengan adanya video ini saya ingin mempresentasikan tentang Burhanuddin Harahap atau mantan Perdana Menteri Indonesia. Burhanuddin Harahap merupakan politikus Indonesia dari Partai Masyumi yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia yang ke-9. Ia memimpin kabinet yang memerintah antara 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Ia turut serta dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia antara 1958 sampai 1961. Beliau lahir di Medan pada tanggal 12 Februari 1917 dan wafat pada tanggal di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1987. Beliau memiliki partai yang bernama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Jabatan sebelumnya beliau ialah Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1955 sampai 1956. Beliau melanjutkan sekolah tingginya di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1951. Kebangsaan beliau adalah Indonesia. Kabinet Burhanuddin Harahap memiliki beberapa program kerja utama, antara lain yakni adalah yang pertama, menyelenggarakan pemilihan umum pertama di Indonesia pada tanggal 29 September 1955. Dan yang kedua ialah menyelesaikan masalah Irian Barat yang masih dikuasai oleh Belanda. Dan yang ketiga adalah menanggulangi pemberontakan DI atau TII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Dan yang keempat adalah melaksanakan program pembangunan ekonomi dan sosial, seperti memperbaiki sistem perpajakan, mengembangkan industri nasional, meningkatkan produksi pertanian, dan menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi rakyat. Berikut ialah 28 partai-partai politik yang ikut dalam pemilu 1955 sebagai berikut. Yang pertama itu ada PNI, dan yang kedua itu Masyumi, dan yang ketiga itu NU, dan yang keempat itu PKI. Yang kelima adalah PSI, yang keenam adalah Partai Kristen Indonesia, dan yang ketujuh adalah Partai Katolik, dan yang ke-8 adalah Partai Sosialis Indonesia. Yang ke-9 ialah Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Yang ke-10 ialah Pergerakan Tarbiyah Islamiyah. Dan yang ke-11 adalah Partai Rakyat Nasional. Yang ke-12 ialah Partai Buruh, dan yang ke-13 ialah GPPS, dan yang ke-14 ialah Partai Rakyat Indonesia. Yang ke-16 Persatuan Pegawai Polisi R. Yang ke-16 Murba, 17 Baperki, dan yang ke-18 adalah PIR Woksonegoro, dan yang ke-15 ialah Gerindra, 20 Permai, dan yang ke-21 ialah PD, yang ke-22 adalah PIR Hazairin, yang ke-23 ialah PPTI, yang ke-24 adalah AKUI, yang ke-25 adalah Persatuan Rakyat Desa, yang ke-26 ialah Partai Republik Indonesia Merdeka atau PRIM, yang ke-27 adalah Angkatan Komunis Muda atau AKOMA, yang ke-28 ialah R. Soe Dijono Prawirisoe Darso. Berikut ialah keberhasilan Burhanuddin Harahap, yaitu adalah mengadakan pemilu 1955. Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama di Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan 15 Desember 1955 diikuti oleh lebih dari
30 partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan. Sistem yang digunakan dalam pemilu 1955 adalah perwakilan proporsional dengan tiap daerah pemilih mendapat jumlah kursi atau dasar jumlah penduduknya. Burhanuddin Harhab juga mempunyai permasalahan, yaitu adalah setelah Masyumi gagal memenangkan pemilihan umum 1955, pemerintah Burhanuddin melemah sampai akhirnya jatuh kepada NU yang tidak sepakat dengan pilihan Burhanuddin untuk bernegosiasi dengan Belanda dalam penyelesaian sengketa Irian Barat, mundur dari koalisi. Dewan Garuda di Sumatera Selatan, dan Dewan Lampung